Apa-apaan ini? Demian langsung melangkahkan kakinya ke meja Ariana dan melayangkan pukulannya pada Edgar. Kak Demian, aku bisa jelaskan semuanya. Ujar Edgar, nampak sudut bibirnya mengalir darah segar karena pukulan laki-laki itu. Sudah berapa kali kuperingatkan, jangan pernah dekati wanitaku. Hardik Demian, ia melayangkan pukulannya kembali hingga Edgar terjatuh ke lantai. Tolong Mas, hentikan, Edgar tidak bersalah. Mohon Ariana pada Demian, kemudian ia membantu Edgar untuk berdiri. Jadi kamu membelanya? Bentak Demian tak percaya. Ya, aku membelanya Mas. Tegas Ariana yang langsung membuat Demian terbelalak. Kamu bercandakan, sayang? Demian melembutkan suaranya lalu mencoba meraih tangan Ariana. Namun wanita itu langsung menepisnya, lalu mendekat ke arah Edgar. Apa maksud semua ini? Demian nampak menggertakkan giginya, ia tak habis pikir kenapa Ariana justru membela Edgar. Apa benar mereka sedang berselingkuh? Lebih baik kita akhiri semuanya, Mas. Sahut Ariana kemudian. Kamu bercandakan sayang? Baiklah, aku tahu beberapa hari ini kamu kesepian karena tidak ada aku, lalu Edgar yang menemanimu kan? Baiklah, aku tidak masalah sayang, aku memaafkanmu dan tolong kembalilah padaku, aku sangat mencintaimu. Mohon Demian. Tapi aku tidak mencintaimu, Mas. Tegas Ariana dengan menahan air matanya agar tidak terjatuh. Ariana sadar perkataannya tersebut pasti akan menghancurkan perasaan Demian, tapi ia sengaja melakukan itu agar laki-laki itu tak mengharapkannya lagi. Apa? Kamu pasti bohong kan, sayang? Demian menatap tak percaya. Aku tidak bohong Mas, kenapa selama ini aku tidak pernah mengatakan perasaanku padamu? Karena aku masih bimbang dan sekarang aku sudah tahu pada siapa hatiku akan berlabuh. Ariana nampak mengeratkan pegangannya di lengan Edgar dan itu tak luput dari pengawasan Demian. Lebih baik mulai saat ini kita akhiri semuanya Mas, dan mungkin kita lebih cocok menjalin pertemanan saja. Lanjut Ariana dengan tegas. Mendengarkan ucapan Ariana, Demian semakin mengeraskan rahangnya, nampak kilatan amarah bercampur kecewa di matanya. Niatnya ingin memberikan wanitanya itu kejutan, tapi justru dirinya yang mendapatkan sebuah kejutan. Sebuah kejutan yang berhasil membuat hatinya hancur berkeping-keping, ia masih tidak menyangka Ariana lebih memilih laki-laki lain daripada dirinya. Baiklah jika itu memang keputusanmu. Ujar Demian seraya menatap Ariana dan Edgar bergantian dengan sorot tajamnya. Kemudian dia berbalik badan lalu melangkahkan kakinya meninggalkan kafe tersebut. Laki-laki itu nampak membuang buket bunga yang dibawa tadi beserta kotak perhiasan serta surat cerainya ke dalam tong sampah di depan kafe itu. Setelah Demian meninggalkan kafe tersebut, Ariana nampak terduduk di kursinya. Air mata yang sedari tadi ia tahan kini tanpa permisi sudah mengalir deras. Aku sangat mencintainya Ed, sungguh aku sangat mencintainya. Ucapnya sembari terisak. Ariana nampak menenggelamkan kepalanya di atas meja, meratapi kisah cintanya yang telah hancur. Sungguh dadanya terasa sesak saat ini. Tidak seharusnya kamu melakukan ini Rin, aku akan mengejar Kak Demian dan menjelaskan semuanya. Edgar bangkit dari duduknya, namun Ariana langsung menahan lengannya. Tidak Ed, ini sudah menjadi keputusanku. Karena sampai kapanpun kita memang tidak akan pernah bisa bersama dan maafkan aku sudah melibatkanmu dalam masalah ini. Mohon Ariana penuh penyesalan, karena dirinya Edgar menjadi babak belur seperti sekarang. Itu tak masalah Rin, kamu adalah temanku kapanpun aku siap membantumu. Sahut Edgar menatap iba Ariana. Tunggu di sini sebentar. Imbuhnya lagi kemudian ia melangkahkan kakinya ke tempat sampah di mana tadi Demian membuang sesuatu. Setelah memungutnya dari tempat sampah tersebut, Edgar langsung memberikannya pada Ariana. Sepertinya Kak Demian tadi ingin melamarmu. Edgar memberikan buket bunga yang dibawa oleh Demian tadi beserta kotak perhiasan dan surat cerainya. Melihat itu Ariana nampak menitikkan air matanya kembali, ia mengingat beberapa waktu lalu ia sempat mencurigai Demian karena laki-laki itu diam-diam telah memesan perhiasan. Maafkan aku, Mas. Mungkin ini yang terbaik, aku tidak ingin kamu durhaka pada ibumu. Di sisi lain Demian nampak memukul setir mobilnya dengan keras, ini seperti mimpi buruk baginya. Kenapa wanita itu tega sekali menghancurkan hatinya di saat dia tengah berjuang untuk hubungannya? Ah, sial. Lagi-lagi Demian memukul setir mobilnya dengan keras, ia nampak mengumpat beberapa kali karena emosi. Kalian berdua harus membayar ini semua. Demian sangat marah dan kecewa saat ini, ia merasa ditipu oleh Ariana.
Bagaimana bisa dalam beberapa hari saja wanita itu bisa berubah? Apa selama ini memang mereka diam-diam menjalin hubungan di belakangnya? Demian mulai berspekulasi sendiri. Namun karena tidak fokus ia hampir saja menabrak seorang penyeberang jalan dan brak. Mobil Demian menabrak pembatas jalan, beruntung ia masih selamat. Hanya saja mobil kesayangannya itu sedikit rusak bagian depannya. Tak berapa lama beberapa orang yang melintas di sana langsung berkumpul untuk melihat keadaannya. "Tuan, Anda baik-baik saja?" tanya Victor ketika baru sampai, ia langsung datang ketika dihubungi oleh Demian. Sahut Demian seraya masuk ke dalam mobilnya Victor. "Di mana Nyonya Ariana Tuan? Apa beliau juga baik-baik saja?" Victor nampak khawatir karena Ariana tak bersama Demian. "Jangan pernah membahas wanita sialan itu, Vic. Berani-beraninya dia mengkhianatiku dengan si brengsek itu." Demian nampak mengepalkan tangannya, sungguh dia sangat membenci Ariana saat ini. Bayangan dia dipeluk Edgar dan juga telah membela laki-laki itu membuatnya sangat muak. "Sebenarnya apa yang telah terjadi, Tuan? Sepertinya aku harus menyelidikinya." Victor nampak menghela napasnya, baru saja dia mempunyai harapan kalau bosnya itu akan meraih kebahagiaannya. Namun masalah selalu saja datang. Sedangkan Ariana segera kembali ke rumahnya, setelah membantu mengobati luka Edgar. "Nak, kamu sedang ngapain?" Ariana menghampiri Rico yang sedang berada di kamarnya malam itu. Ia ingin berbicara sama Rico, ia berharap putranya itu akan mengerti keadaan orang tuanya yang tidak akan mungkin bisa bersama. "Membuat PR Buk, kata Om Victor ayah sudah pulang tapi kok belum kembali?" sahut Rico seraya menatap lekat ibunya. "Nak, bisa ibu bicara sebentar?" Ariana mendudukkan dirinya di ranjang sang putra. Rico yang melihat keseriusan di wajah ibunya, ia langsung bangkit dari duduknya kemudian mendatanginya lalu ia duduk di samping wanita itu. "Ada apa, Buk?" Ariana nampak menghela napasnya berat. "Nak, dengarkan ibu sayang. Seandainya ayah tidak tinggal bersama kita, Rico tidak keberatan kan? Rico masih bisa kok bertemu ayah, kalau ayah tidak sibuk pasti akan mengunjungimu," ujarnya. "Kenapa ayah tidak tinggal bersama kita seperti sebelumnya, Buk?" tanya Rico polos. "Karena ayah harus bekerja dan pastinya sangat sibuk, sayang." Dusta Ariana. Ariana tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, ia tidak mau putranya itu membenci keluarga Demian. Bagaimanapun juga mereka mempunyai hubungan darah. "Ibu bohong kan? Apa nenek tidak mengizinkan ayah tinggal di sini? Kenapa nenek tidak menyukai kita, Buk? Apa karena kita orang miskin?" "Nenek jahat," ucap Rico dengan nada emosi. "SSTTT, Rico tidak boleh berkata seperti itu sayang. Bagaimanapun juga beliau adalah nenekmu dan kamu harus menghormatinya," nasihat Ariana. "Rico janji, kalau sudah besar nanti Rico akan bekerja yang rajin biar bisa kaya agar kita tidak dihina lagi," ujar Rico polos mengingat sejak kecil dirinya selalu diejek teman-temannya di kampung karena miskin dan sekarang neneknya pun membencinya karena miskin. "Maafkan ibu, nak." Ariana langsung membawa Rico ke dalam pelukannya. Tak berapa lama pintu kamar Rico dibuka dari luar dengan sedikit kasar dan itu langsung membuat Rico dan Ariana terperanjat. "Ayah!" Rico langsung berlari ke arah Demian dan langsung memeluknya, sepertinya bocah kecil itu sangat merindukan ayahnya. "Rico kangen, yah," ucapnya. "Ayah juga kangen, sayang," sahut Demian seraya mengusap lembut punggung Rico. Laki-laki itu nampak menatap penuh kebencian pada Ariana yang masih duduk terpaku di atas ranjang Rico. Malam itu Demian nampak menatap layar monitor di depannya dengan pandangan sinis. Sebuah berita online memuat kasus perceraiannya hari ini, mereka menganggap kalau dirinya dan Monica bercerai karena ia mandul dan tidak bisa memberikan keturunan pada Monica dan mereka juga curiga jika Olive bukan anak kandungnya. Berita sampah. Gerutu Demian sembari mematikan puntung rokoknya di dalam asbak. Tak berapa lama Victor mengetuk pintu dari luar, belum juga Demian menyuruhnya masuk laki-laki itu sudah membuka pintunya terlebih dahulu. Ketika baru masuk bau asap rokok langsung menusuk hidung Victor. "Anda merokok lagi tuan?" ucapnya seraya melangkah ke arah Demian. Sedangkan Demian nampak berdecak kesal melihat asistennya itu. "Bukannya Anda juga dilarang oleh dokter minum minuman keras?" Victor langsung menyingkirkan botol whisky beserta gelasnya dan juga sebungkus rokok dari atas meja kerja Demian. "Cih, kamu bertingkah layaknya istriku saja," gerutu Demian kesal.
Alih-alih menanggapi perkataan Demian, Victor justru menatap berita di layar monitor atasannya tersebut. Saya akan membereskan semua berita yang beredar hari ini tentang perceraian Anda Tuan, entah siapa yang menyebarkan berita itu, tapi akan saya pastikan pelakunya menerima hukumannya. Ujar Victor. Demian nampak menghela napasnya dengan kasar. Pulanglah Vic, malam ini saya akan menginap di sini. Perintahnya. Tapi jangan melakukan hal yang tidak sehat Tuan, Anda sudah tahu kan rokok dan alkohol sangat dilarang oleh dokter. Ujar Victor mengingatkan. Ceka, kamu cerewet sekali Vic. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria yang sedang patah hati? Cibir Demian. Saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak pernah patah hati. Sahut Victor polos. Makanya jangan terlalu sibuk, sekali-sekali berkencanlah maka kamu akan merasakan bagaimana rasanya patah hati. Cibir Demian lagi, bagaimana bisa orang yang tak mengerti cinta mengguruinya? Bagaimana saya tidak sibuk Tuan, pekerjaan saya hampir 24 jam. Gerutu Victor dalam hati. Sepertinya saya tidak berniat untuk berkencan Tuan, melihat Anda seperti ini saya jadi berpikir wanita itu sangat merepotkan. Sahut Victor. Ceka. Demian nampak berdecak kesal. Segera kamu urus hak asuh Rico atas nama saya. Ucapnya kemudian yang langsung membuat Victor membulatkan matanya terkejut. Anda serius, Tuan? Ucap Victor. Kamu pikir saya bercanda? Hardik Demian kesal, asistennya itu selalu saja menjawabnya. Apa Anda tidak kasihan dengan Nyonya Ariana Tuan? 8 tahun lebih beliau mengandung dan membesarkan Rico seorang diri dan sekarang Anda akan mengambilnya. Ujar Victor menasihati. Kamu pikir aku rela anakku tinggal dan memanggil si brengsek itu dengan sebutan ayah, hanya aku satu-satunya ayahnya. Sahut Demian, ia nampak mengepalkan tangannya ketika mengingat Edgar. Pak Herman juga Rico panggil ayah, Tuan. Ucap Victor dengan menahan tawanya, sepertinya bosnya itu lupa ada laki-laki lain yang dipanggil Rico dengan sebutan ayah. Sialan, baiklah mulai sekarang dia harus memanggilku Dedi. Ucap Demian tak mau kalah. Dan sekarang pergilah dari sini Vic, kepalaku rasanya mau pecah mendengar ocehanmu. Geram Demian. Baik Tuan, sebenarnya saya ada berita penting tapi sepertinya Anda sedang tidak ingin mendengarnya, mungkin lain kali saja saya sampaikan. Sahut Victor seraya melihat reaksi Demian yang nampak memejamkan matanya dan bersandar di kursi kerjanya. Pergilah, saya sedang malas mendengar apapun itu. Sahut Demian tanpa membuka matanya. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Victor langsung pamit undur diri, namun ketika sudah di ambang pintu Demian langsung memanggilnya kembali. Tunggu, Vic. Panggil Demian dan langsung membuat Victor menarik sudut bibirnya ke atas, kemudian ia berbalik badan menatap atasannya tersebut. Iya, Tuan. Sahutnya kemudian. Sepertinya saya berubah pikiran, katakan berita apa yang kamu bawa? Tanya Demian yang nampak masih bersandar dengan malas di kursi kerjanya. Victor segera melangkahkan kakinya ke arah Demian, kemudian ia menyerahkan sebuah flash disk pada laki-laki itu. Apa ini? Tanya Demian tak mengerti, tapi ia langsung menyambungkannya pada komputernya. Sepertinya beberapa hari yang lalu Nyonya Ariana menghadiri undangan makan siang komunitas para kolega Anda Tuan. Ucap Victor seraya menunggu rekaman dalam flash disk tersebut memuat. Astaga, siapa yang mengizinkan wanita itu dan begitu cantik tanpa aku di sisinya, Vic? Hardik Demian marah ketika melihat Ariana nampak melangkahkan kakinya dengan anggun memasuki sebuah private room. Sepertinya Demian lupa kalau beberapa jam yang lalu hubungan mereka sudah putus, hingga kemarahannya itu sangat tidak wajar. Anda sudah putus dengan Nyonya Ariana, Tuan. Ujar Victor mengingatkan. Nggak usah cerewet Vic, saya juga belum pikun. Cibir Demian membela diri, laki-laki itu memang tidak pernah mau mengalah meskipun salah. Sedangkan Victor hanya menghela napas panjangnya, memaklumi sifat bosnya tersebut. Demian nampak mengepalkan tangannya ketika melihat perundungan yang dilakukan oleh ibunya beserta teman-temannya pada Ariana di pertemuan tersebut. Bagaimana Ariana bisa ke sana, Vic? Bukannya yang bisa masuk ke sana harus membawa undangan? Geram Demian. Maaf Tuan, sepertinya Nyonya besar dalang di balik semua kejadian itu. Sahut Victor, ia juga menunjukkan CCTV di sekolahnya Rico kalau sehari sebelumnya Nyonya Anggoro telah bertemu dengan Ariana di sana. Mama. Demian menggeram kesal. Jadi apa karena ini Ariana lebih memilih memutuskan hubungan kami? Imbuhnya lagi. Seperti yang sering Anda katakan Tuan, selain polos Nyonya Ariana juga sangat baik hatinya.
Beliau ingin Anda berbakti pada Nyonya Besar dan lebih merelakan perasaannya. Ujar Victor menanggapi. Lalu apa dia tidak memikirkan perasaanku dan Rico? Demian nampak emosi. Justru karena beliau memikirkan Anda dan Rico, makanya beliau lebih memilih tidak membawa Rico pergi jauh dan membiarkan Anda dekat dengan anak Anda. Mungkin Nyonya Ariana ingin membuktikan bahwa orang tua yang berpisah pun tetap bisa membesarkan anak bersama-sama. Sahut Victor menanggapi. Dan mengorbankan perasaannya? Itu namanya naif, Vic. Arianaku memang sangat naif. Aku jadi merasa bersalah karena tadi membentaknya. Demian nampak meraup wajahnya dengan kasar, kemudian ia bangkit dari duduknya. Anda mau kemana, Tuan? Tanya Victor ketika melihat Demian menyambar kunci mobilnya. Tentu saja menemui Arianaku. Sahut Demian. Sepertinya lebih baik Anda menahannya dulu, Tuan. Saran Victor. Maksud kamu? Jika Anda kembali bersama dengan Nyonya Ariana, maka Nyonya Besar akan semakin membencinya. Sahut Victor. Aku tidak peduli. Tapi Nyonya Ariana peduli, Tuan. Bagaimana kalau Anda mengikuti permainan Nyonya Besar saja yang akan menjodohkan Anda dengan Nona Jessica? Saran Victor. Demian nampak mendengus kesal, lagi-lagi ibunya itu menjodohkannya dengan seorang wanita pilihannya. Dari info yang saya dapat, perusahaan keluarga Jessica hampir kolab. Saya rasa mereka sedang merencanakan sesuatu dengan menjodohkan Jessica pada Anda. Lanjut Victor lagi. Baiklah, sebenarnya aku juga tidak peduli Mama setuju atau tidak dengan Ariana. Aku bukan remaja yang bisa diatur-atur seperti dulu. Tapi kali ini aku akan melakukannya demi Ariana. Ujar Demian. Aku juga ingin memberi pelajaran pada wanitaku, berani-beraninya dia memutuskanku sepihak. Imbuhnya lagi sembari tersenyum penuh arti. Setelah itu Demian menyambar kunci mobilnya, kemudian segera pergi dari kantornya tersebut. Sesampainya di rumah Ariana, Demian langsung menuju kamar Rico setelah Artnya mengatakan kalau Ariana berada di sana. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Demian langsung membuka kamar Rico. Dua orang kesayangannya itu nampak terkejut melihat kedatangannya. Namun tak berapa lama, Ariana langsung pergi meninggalkan kamar tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Demian pura-pura tak mempedulikannya, ia lebih memilih menemani Rico yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Rico, tunggu di sini ya, nak. Daddy mau bicara sama ibumu sebentar. Ujar Demian setelah menemani Rico membuat PR. Demian dan Rico sepertinya sudah membuat kesepakatan tentang panggilan ayah menjadi Daddy. Baik Dad, Rico juga mau siap-siap untuk tidur. Rico nampak menguap beberapa kali, sepertinya bocah kecil itu sangat lelah setelah mengerjakan prinya. Setelah itu Demian segera melangkahkan kakinya keluar, dilihatnya kamar Ariana tertutup rapat. Ketika Demian akan membukanya, pintu tersebut terkunci dari dalam, sepertinya wanita itu sudah merubah passwordnya. Namun Demian nampak tersenyum sinis, selain menggunakan password pintu dengan teknologi tinggi itu bisa ia buka dengan sidik jarinya. Setelah membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam, Demian nampak mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Sepertinya Ariana sedang mandi saat ini. Demian langsung saja mendudukkan dirinya di sofa, ia nampak mengedarkan matanya menjelajahi setiap sudut kamarnya tersebut. Dan tak berapa lama pintu kamar mandi dibuka, Ariana yang hanya memakai bathrobe dan membungkus rambutnya dengan handuk langsung terperanjat ketika melihat Demian sedang duduk di sofa kamarnya seraya menatap dirinya. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Pekik Ariana.